Lu tau gak sih kalau ada orang yang dijeblosin padahal sebenarnya dia nggak salah, Son. Dan semua gara-gara bukti forensik. Yang pertama nih, Son, ya, ini cerita tentang Todd namanya, ya kan. Suatu hari di tahun 1990-an tuh ada sebuah kebakaran di daerah Amerika pada saat itu. Suatu rumah terbakar yang membuat 3 orang anak meninggal, Son. Tapi orang tuanya lolos, Son. Si Todd ini, ya kan. Polisi tentunya datang dong untuk menginspeksi kejadian tersebut. Polisi melihat sambil membawa ahli arson. Ternyata ahli arson itu menyimpulkan bahwa ini nggak mungkin natural. Ini pasti ada yang ngebakar, Son, katanya, Son. Dan kemungkinan besar yang ngebakar ya satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu si Todd. Karena diagnosa tersebut si Todd dipenjara, Son. Sampai di tahun 2004 dia dijatuhi hukuman mati dan Todd meninggal. Orang-orang melupakannya kecuali para ilmuwan di TPSC namanya. Para ilmuwan dari TPSC tersebut melakukan penelitian, Son. Ya udah, kita lakukan penelitian dan ternyata menemukan bahwa semua bukti-bukti yang dulu dimasuk ke reportnya ahli arson itu, jadi disimpulkan tidak ada bukti yang cukup kuat, Son, sebenarnya bahkan untuk memasukkan dia ke dalam penjara, Son. Iya, gue juga ada tuh ceritanya tuh. Orangnya bernama Keith Harward. Jadi ini orang dari Amerika, ya kan, di Virginia kasusnya. Jadi ada kasus di situ, ada seorang pria yang masuk ke rumah suami istri. Itu dia memperkaos istrinya dan suaminya itu Nah, tapi istrinya itu, korbannya itu masih hidup. Dibawa ke polisi, dikasih ciri-cirinya tuh, dan dia ini masih ingat ciri-cirinya, dideskripsiin orangnya kayak apa. Dia kasih tahu kalau ini orang tingginya segini, terus berseragam angkatan. Akhirnya nemu satu tersangka. Nah, orangnya bernama Keith Harward tadi. Dan yang paling bikin dia kena adalah bekas gigitan, karena di tubuh korban itu masih ada kan bekas gigitannya itu kan. Dicek, ini dibilangnya tuh mirip banget. Pas ditangkap itu dihukum seumur hidup ya masalah. Jadi tahun 2016 ada sebuah organisasi namanya Innocence Project gitu kan. Akhirnya dia ini ngecek sperma yang disimpan di tubuh korban. Ternyata pas dicek bukan si Keith tadi. Jadi punya seorang pelaut kalau nggak salah yang dekat situ. Bernama Jerry Trotty kalau nggak salah namanya. Dan setelah 33 tahun kemudian akhirnya pengadilan Virginia mutusin kalau dia bebas. Kalau dokter pernah dengar nggak hal yang seperti itu? Tahun 90-an itu ada seorang yang bekerja di media. Dia itu ditemukan sudah meninggal. Dan ada saksi yang bilang dia dipukulin, dianiaya oleh orang-orang laki-laki yang tubuhnya tinggi-tinggi gitu. Nah, karena ada yang kerja di media dan saat itu kan pas lagi banyak berita yang sensitif. Tapi ada yang bilang kalau si orang ini tuh sempat ada main serong sama istri dari penduduk sekitar situ juga. Suaminya marah, tawan serong, nyewa orang atau gimana dipukul gitu. Sampai meninggal dunia. Nah, setelah itu tersangkanya ini juga sempat ditahan. Tapi pada saat itu ditanya, dia menyangkal sih, nggak ada kok, nggak ada seperti ini gitu. Nah, tapi sempat ditahan karena semua bukti mengarah ke dia. Mungkin karena dia yang deket di situ gitu kan. Nah, saat itu akhirnya dibebaskan karena ya ilmu forensik melihat kok luka-luka yang ada di tubuhnya si korban ini nggak sesuai ya sama keterangannya si yang tersangkanya ini gitu loh.